Shalom, jemaat dan simpatisan yang terkasih. Seperti kita ketahui saat ini, akibat COVID-19, kita beberapa bulan ini hanya bisa menjalankan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Tentunya setelah sekian lama, kita rindu untuk bisa beribadah kembali secara tatap muka di gereja. Tetapi untuk bisa beribadah di gereja, tentunya kita harus memastikan bahwa pandemi COVID-19 telah membaik. Untuk itu, Majelis Jemaat bersama dengan tim gugus tugas telah mempersiapkan, membentuk protokol kesehatan, syarat-syarat, dan peraturan-peraturan supaya kita bisa beribadah di dalam gedung gereja. Sehingga bila ibadah ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kita tetap sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sosialisasi ibadah New Normal GKI Taman Majapahit, Semarang. Adaptasi kebiasaan baru dalam bergereja akan kita lakukan. Di dalam gereja, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Penyemprotan disinfektan pada seluruh ruang di gedung dan halaman gereja sesaat sebelum maupun setelah digunakan. Penerapan antrian masuk dan keluar ruang ibadah. Perlengkapan penyambutan jemaat. Penataan ruang ibadah yang aman. Pelaksanaan tata ibadah dan pelayan ibadah sesuai protokol kesehatan. Ibadah onsite nantinya hanya dapat dihadiri 180 orang jemaat, termasuk pelayan ibadah. Ibadah akan dibagi menjadi 2 kali ibadah, yaitu di hari Sabtu pukul 6 sore dan Minggu pukul setengah 9 pagi. Sehingga setiap ibadah hanya dapat dihadiri 90 orang. Jika kuota sudah penuh, jemaat dapat mengikuti ibadah online yang akan dibagikan di YouTube GKI Taman Majapahit. Bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kategori usia rentan yaitu berusia di bawah 15 tahun atau di atas 60 tahun, ibu hamil, atau yang memiliki penyakit penyerta, dihimbau untuk tidak beribadah di gereja, namun dapat mengikuti ibadah online. Lalu hal-hal apa saja yang harus jemaat persiapkan sebelum beribadah di gedung gereja? Pastikan bahwa Anda dalam kondisi sehat. Mendaftarkan diri ke pamong wilayah masing-masing sesuai jadwal ibadah tiap wilayah. Persiapkan amplop persembahan mingguan, bulanan, atau syukur dari rumah masing-masing. Wajib memakai masker dan memakai face shield jika ada. Sesampainya di gereja, setiap kendaraan harus diparkirkan di luar halaman gereja. Anda akan disambut oleh petugas ibadah yang akan memastikan bahwa Anda memakai masker. Jika Anda tidak memakai masker, maka Anda tidak diizinkan mengikuti ibadah. Selanjutnya, petugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Jika Anda memiliki suhu tubuh normal, Anda dipersilahkan untuk segera mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Anda dapat segera menuju pintu gereja dan memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang terletak di depan pintu gereja. Kemudian petugas penyambut jemaat akan mengarahkan Anda ke kursi yang tersedia dan tetap jaga jarak. Selama ibadah, Anda diwajibkan terus memakai masker, face shield, dan jaga jarak. Akan ada beberapa penyesuaian terkait jumlah pelayan ibadah, jalannya ibadah, serta durasi sesuai aturan aman standar kesehatan.
Jika ibadah telah selesai, Anda akan dipandu oleh penyambut jemaat untuk keluar gedung gereja, dimulai dari baris paling belakang. Jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak terlalu lama beraktivitas di area gereja. Mulai saat ini, area gereja adalah area wajib memakai masker. Setiap komisi yang akan berkegiatan di gedung gereja wajib melakukan standar protokol kesehatan, melakukan absensi, dan melaporkan jadwal kegiatan ke tim gugus tugas New Normal GKI Taman Majapahit. Lalu, kapan ibadah onsite ini akan diselenggarakan? Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit belum dapat memastikan kapan diselenggarakannya ibadah bersama di gedung gereja. Majelis Jemaat harus memastikan bahwa kondisi pandemi ini sudah mereda dan dinyatakan aman atau zona hijau untuk dapat dilaksanakannya ibadah onsite. Demikian tata cara ibadah New Normal GKI Taman Majapahit Semarang. Akhirnya, kita harus terus membawa ke dalam doa supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu dan saudara semuanya. Sebelum ibadah saat ini kita mulai, ada berita lesan dari Panitia Bulan Keluarga. Panitia Bulan Keluarga melalui Pamong Wilayah telah membagi seperangkat misbah keluarga yang terdiri dari buku Kasih Tuhan dan juga lilin. Seperangkat ini dapat digunakan seusai minggu pertama bulan Oktober. Ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Pendeta Surya Samudra Giamsah dengan tema Hidup Memahami dan Mengerjakan Kehendak Sang Bapa. Memulai ibadah saat ini kita bersama-sama kita menyanyikan NKB nomor 5 ayat 1 sampai dengan kedua. Bergema pun bumi tak lelah menaikkan sembah.
Umat Allah yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam karya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta dengan saudara dan besertamu pula. Mendasari ibadah kita pada hari ini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nas dasar peribadahan yang akan saya bacakan dari Filipi 2 ayatnya yang ke-12 dan yang ke-13 yang berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melanjutkan ibadah kita dengan kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, betapa kami bersyukur kepadamu untuk cinta kasih-Mu bagi dunia yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu mulia itu. Tetapi kami juga harus menyadari dan mengakui bahwa ternyata kurang kasih kami kepadamu, sehingga manakala kami menerima kasih karunia berupa keselamatan daripadamu, kami tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami waktu demi waktu. Firman-Mu yang baru kami baca, yang baru kami dengarkan, mengingatkan kami supaya kami mengerjakan keselamatan yang Engkau telah karuniakan kepada kami itu, sehingga sungguh apa yang telah kami terima itu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh boleh dirasakan oleh mereka yang ada di sekitar kami pula. Bapa Surgawi, kami rindu bahwa firman-Mu itu boleh kami kerjakan, boleh kami lakukan, boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami sesehari lepas sesehari. Dan oleh karena itu, biarlah Roh Allah sendiri yang memampukan kami semua. Pimpinlah kami semua, ya Bapa Surgawi, sebab kami memohon pengampunan-Mu yang sempurna serta pimpinan-Mu hanya di dalam
nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adapun berita anugerah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, akan saya bacakan dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Yehezkiel Yehezkiel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-31 dan ayat yang ke-32 berkata, "Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, yaitu terhadap Tuhan, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya. Pada perjanjian-Nya, pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca, kita akan mendengar dan akan merenungkan firman Tuhan
Oleh karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tiba waktunya bagi kami untuk duduk diam mendengarkan sabda firman Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menyediakan telinga, pikiran, dan hati kami sebagai tanah liat, sehingga Engkau ya Bapa Surgawi, Sang Penjunan itu membentuk kehidupan kami sebagai bejana, sebagai alat yang Tuhan Engkau boleh pakai di tangan Tuhan, sehingga sungguh hidup kami boleh menjadi berguna, hidup kami boleh menjadi berkat di tangan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu pula ya Bapa Surgawi, saat ini berkata-katalah, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Kami memohon terang Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan yang telah menjadi manusia itu. Amin. Bacaan Injil di dalam pelayanan firman pada hari ini, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-21. Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-32. Dua perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga yang mencetak Alkitab kita, diberi judul Pertanyaan mengenai Kuasa Yesus, dan yang kedua diberi judul Perumpamaan tentang dua orang anak. Saya akan bacakan mulai dari ayat 23. Injil Matius pasal 21 ayat 23. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?'
Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang kedua, yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang boleh dengan setia menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati serta melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu orang pun di antara kita yang suka dengan orang yang ngeyelan. Bahkan kita cenderung jengkel terhadap orang yang kita pandang sebagai orang yang ngeyelan. Di dalam tradisi ketimuran, khususnya ketika kita hidup dalam kultur budaya Jawa, kita lebih suka ketika kita berhadapan dengan orang yang hidupnya itu taat, hidupnya itu nurut. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, ketika kita berada dalam posisi
sebagai imam-imam dan tua-tua orang Yahudi, mungkin kita juga akan menjadi jengkel kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus bukan orang yang bisa dengan mudah taat, bisa dengan mudah nurut. Buktinya apa? Di dalam bait Allah, Tuhan Yesus mengajar, dan kemudian datanglah imam-imam dan tua-tua orang Yahudi ini dan bertanya kepada Yesus, "Dari mana kuasa sehingga engkau melakukan hal-hal tersebut?" Sopan santunnya sebagai orang Jawa, sopan santunnya sebagai orang yang lebih muda, sopan santunnya sebagai orang yang berhadapan dengan pejabat rumah Tuhan, sopan santunnya sebagai orang yang berhadapan dengan tua-tua Yahudi. Mestinya Yesus menjawab, "Saya mendapat kuasa dari ini atau dari itu." Itu mestinya. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, ternyata bukan itu jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru seperti menantang mereka. Tuhan Yesus justru menjawab pertanyaan mereka dengan sebuah pertanyaan. Yesus justru berkata, "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu, dan kalau engkau bisa menjawab pertanyaanku, maka baru aku akan jawab pertanyaanmu." Ibu bapak saudara yang terkasih, bagaimana perasaan kita kalau kita dijawab seperti itu oleh orang-orang yang kita anggap, kita pandang statusnya di bawah kita? Tentu kita akan jengkel, tentu kita akan menjadi gondok, tentu kita akan merasa, waduh, orang ini perlu belajar lagi sopan santun. Dan tampaknya memang itulah yang ada di dalam diri para imam di bait Allah, dan tampaknya itu yang ada dalam diri tua-tua Yahudi. Ibu bapak saudara yang terkasih, perasaan seperti itulah yang terus menerus menumpuk di dalam hati para imam dan tua-tua Yahudi. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun betul melontarkan sebuah pertanyaan. Menurut kalian, dari mana baptisan Yohanes? Maksudnya Yohanes Pembaptis. Wah, mereka tidak bisa jawab. Lebih tepatnya, mereka tidak mau menjawab. Kalau mereka jawab dari surga, itu berarti mereka sedang merendahkan diri mereka sendiri. Sebab apa? Mereka selama ini tidak percaya terhadap baptisan dari Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau mereka mengatakan bahwa baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu dari manusia, resikonya besar. Sebab apa? Khalayak umum mengatakan ini adalah perbuatan seorang nabi. Ini resikonya besar. Lebih baik, lebih aman tidak jawab. Oleh karena itulah Yesus kemudian menjawab, "Karena engkau tidak mau menjawab, aku pun tidak
mau menjawab. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi lebih memilih cari amannya sendiri ketimbang mengambil posisi hidup di atas kebenaran di hadapan Tuhan. Ironisnya, itu mereka lakukan di dalam bait Allah, di dalam rumah Allah, di hadapan Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Ironis sekali, itulah manusia berdosa. Dan oleh karena itulah kemudian ibu bapak saudara yang terkasih, Tuhan Yesus melanjutkan percakapannya, Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya dengan menceritakan sebuah perumpamaan. Alkisah, terdapat seseorang yang memiliki 2 orang anak. Yang seorang yang sulung diperintahkan untuk pergi ke kebun anggur. Si sulung ini mengatakan, "Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa," tetapi tidak berangkat. Sementara yang bungsu mengatakan, "Tidak, tidak Bapa, tidak, aku tidak mau pergi." Kemudian dikatakan, aku menyesal. Maka anak yang bungsu ini kemudian berangkat. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kalian, yang mana dari kedua anak ini, yang sulung atau yang bungsu, yang melakukan kehendak sang bapa?" Spontan mereka menjawab, "Tentu yang bungsu, tentu yang kedua, tentu yang terakhir." Dan ibu bapak saudara yang terkasih, Yesus berkata, yang kedua ini tahu enggak siapa? Yang kedua ini para pemungut cukai. Yang kedua ini perempuan-perempuan sundal. Siapa sih mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang selama ini kalian anggap, kalian pandang sebagai orang-orang berdosa. Kalian beri cap, kalian beri stempel, kalian beri stigma sebagai orang yang binasa, orang yang dihukum Tuhan. Tetapi kenyataannya, manakala mereka menyesal, manakala mereka bertobat, manakala mereka kembali mengarahkan hidup mereka untuk merasakan kehendak Sang Bapa dan kemudian mengerjakan apa yang menjadi kehendak tuannya, kehendak Sang Bapa, justru merekalah yang dipandang sebagai pribadi-pribadi yang mengerjakan kehendak Sang Bapa. Yang pertama, yang sulung, siapa mereka? Bukankah mereka adalah kita semua? Bukankah mereka adalah kalian? Kalian yang memakai jubah-jubah keagamaan. Bukankah yang pertama, yang sulung adalah kalian yang berdiri di tempat-tempat terkemuka sebagai pemimpin-pemimpin agama? Bukankah yang pertama, yang sulung ini adalah kalian yang memimpin upacara-upacara keagamaan, tetapi justru itu semua adalah kedok, semua adalah topeng,
sementara hati kalian sebenarnya tidak terpaut kepada kehendak Tuhan, dan kalian tidak sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau kalian untuk lakukan, Tuhan mau untuk kalian kerjakan. Kalian sedang mengerjakan apa yang menyenangkan diri kalian sendiri. Kalian belum berada di dalam pertobatan. Kalian belum berada di dalam penyesalan. Berbeda dengan para pemungut cukai, berbeda dengan para perempuan sundal itu. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan itu bukan hanya menjadi cermin bagi para imam-imam di bait Allah, bukan hanya menjadi cermin bagi tua-tua Yahudi, namun juga menjadi cermin bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Kita sebagai para pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen, sebenarnya termasuk golongan anak yang sulung atau termasuk golongan anak yang bungsu. Apakah hidup kekristenan kita diisi aktivisme ataukah aktivitas? Apa itu aktivisme? Aktivisme adalah tindakan-tindakan demi tindakan itu sendiri. Apa maksudnya? Tindakan-tindakan yang dilakukan sebab saya senang dengan tindakan itu, saya menyukai tindakan itu, dan melalui tindakan tersebut saya merasa dihargai, saya mendapatkan pujian, saya mendapatkan keuntungan, saya mendapatkan benefit, saya mendapatkan privilege, saya mendapatkan hal-hal yang tidak saya dapatkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan itu saya bungkus dengan kegiatan-kegiatan yang, tindakan-tindakan yang sifatnya rohani. Ibu bapak, saudara yang terkasih, hati-hati dengan tindakan-tindakan yang sifatnya aktivisme seperti ini. Kenapa? Karena itu mencerminkan sikap seperti anak sulung. Berkata ya, tetapi sebenarnya tidak dikerjakan. Orang Jawa mengatakan nggih, tetapi mboten kepanggih. Hati-hati. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, ada yang kedua, yaitu aktivitas. Aktivitas adalah tindakan-tindakan yang keluar dari relung hati yang terdalam. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan si bungsu. Si bungsu ini memang sejak awal mengatakan tidak. Entahkah karena memang orangnya cuek, entahkah karena memang orangnya tidak gampang untuk melakukan suatu tindakan secara langsung, entahkah karena dia memang terbiasa spontan, tidak langsung mengiyakan sebuah tawaran. Tetapi kemudian ketika dipikir-pikir, kemudian ketika direnung-renung, akhirnya dia mengatakan, oke, saya garap, oke, saya lakukan. Dikatakan di dalam bahasa Injil Matius, menyesalah dia. Akhirnya dia mengambil
pekerjaan itu, dia kerjakan pekerjaan itu, maka apa yang ia lakukan itu keluar dari relung hati yang terdalam, berangkat dari penyesalan. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, sebenarnya pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita seharusnya keluar dari relung hati kita yang terdalam, sebab kita menyadari bahwa sebenarnya kita tidak layak, kita orang berdosa, kita sebenarnya tidak boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Tetapi hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia Tuhan, maka kita diizinkan, maka kita dipercaya untuk mengerjakan pelayanan tersebut. Dan oleh karena itu, mari kita kerjakan pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita itu dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, dengan hati yang penuh dengan rasa sukacita, seperti yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di kota Roma. Mengerjakan keselamatan itu dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan tanggung jawab. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, dengan segenap hati kita betul-betul mau merespon kehendak Tuhan itu dengan berkata ya, dan kita mau merespon kehendak Tuhan itu dengan betul-betul terjun di dalam kehidupan kita sesehari lepas sesehari dengan kerinduan, Tuhan, inilah aku, pakailah aku menjadi alat di tangan Tuhan. Mari kita kembali mengingat sebuah lagu sekolah minggu, sebuah lagu anak-anak yang biasa diajarkan kepada anak-anak kita. Lagu itu berkata demikian: dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Biarlah hati kita berseru ya terhadap panggilan Tuhan, dan tindakan kita meneguhkan jawaban ya kita di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, saat ini mari kita masuk di dalam doa-doa kita, termasuk kita akan membawa persembahan kita
di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan sehati kami datang di hadapan-Mu membawa kerinduan-kerinduan hati kami. Kami datang membawa kehidupan keluarga kami, istri, suami, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, kerabat, famili dan keluarga besar kami, baik yang tinggal bersama-sama dengan kami maupun yang tinggal tidak bersama-sama dengan kami, entahkah di kota Semarang maupun di berbagai kota. Mohon Tuhan Engkau memelihara mereka. Kami juga teringat berdoa bagi gereja Tuhan di GKI Taman Majapahit, khususnya kami berdoa bagi majelis jemaat beserta dengan badan-badan pelayanan jemaat, khususnya kami teringat berdoa bagi komisi-komisi, bagi gugus tugas, bagi panitia bulan keluarga, serta panitia Natal yang segera akan mulai memikirkan dan merencanakan program-program ke depan. Mohon Tuhan Engkau berikan hikmat kepada mereka semua untuk dapat memikirkan segala sesuatunya dengan baik, khususnya di dalam masa-masa pandemi virus corona ini, sehingga segala yang direncanakan dapat dipersiapkan dan dilaksanakan di dalam segala keterbatasan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus di jemaat ini. Kami juga teringat berdoa bagi anggota-anggota keluarga kami yang berada dalam kondisi usia lanjut dan juga lemah tubuh. Mohon Tuhan Engkau boleh topang mereka, Engkau boleh jamah tubuh mereka, Engkau boleh pulihkan kondisi kesehatan mereka. Kami pun teringat berdoa bagi anak-anak kami yang mengikuti studi dengan cara jaringan online. Biarlah Tuhan Engkau tambahkan hikmat sehingga dalam situasi yang sungguh terbatas ini mereka tetap dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga teringat berdoa bagi kehidupan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kami sungguh rindu biarlah gereja-gereja Tuhan tidak sibuk memikirkan program diri sendiri, namun bolehlah kiranya setiap gereja memikirkan bagaimana boleh hidup, memelihara kehidupan, memperjuangkan kehidupan, dan itu berarti kehadiran gereja boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh bagi masyarakat, khususnya di kota Semarang ini, bagaimana teladan untuk memelihara kehidupan bersama dengan menjaga jarak, dengan mengenakan masker, dan bagaimana mendorong umat untuk tetap mencuci tangan. Biarlah setiap gereja tetap mendorong umatnya untuk dapat melakukan pola hidup bersih, pola hidup sehat. Demikian pula kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, baik di pusat, di provinsi, maupun
di Kabupaten dan Kotamadya Semarang. Tuhan, Engkau berkati mereka di dalam melakukan gerak penyadaran untuk pembatasan perluasan penyebaran virus corona di Kota Semarang dan sekitarnya. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan persembahan kami. Biarlah harta yang kami serahkan menjadi lambang kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan boleh pakai menjadi alat dalam kerangka pembangunan tubuh Kristus di jemaat ini, sehingga sungguh GKI Taman Majapahit boleh Tuhan pakai menjadi berkat dalam kehidupan di dunia ini. Inilah doa kami, kerinduan hati kami yang kami letakkan hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Nas dasar persembahan dibacakan dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bapak Ibu, untuk memberikan persembahan bisa melihat tayangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Iring kehendakmu kali sungguh indah, kenikmatannya tak ada taranya. Akan cukup lidahku memuji Dia yang telah bagiku membuka surganya. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Umat Allah yang terkasih, sekarang bukalah hatimu dan kehidupanmu, persilahkanlah Allah berkarya di dalam dan melalui kehidupanmu
agar ada begitu banyak orang dapat melihat kesaksian yang hidup akan siapakah Kristus dalam hidupmu, dan mereka memuliakan nama Allah. Untuk itu sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus hadir di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.